Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Turus Bumi Channel. Semoga dulur Turus Bumi semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat badannya, lancar usahanya, panjang umur banyak rezekinya, serta terkabul semua doa dan keinginannya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas nasib Senin Kliwon. Jumlah Neptu Senin Kliwon. Menurut Pancasuda, Senin 4 tambah Kliwon, 8 sama dengan 12. Menurut Satawara dan Pancawara, Senin 4 tambah Kliwon, 8 sama dengan 12. Menurut Kamarokam, Senin 4 tambah Kliwon, 1 sama dengan 5. Watak hari menurut Kamarokam adalah macan ketawan. Artinya sedan, disegani, dijauhi. Naga hari. Naga hari berada di timur laut. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah selatan dan timur. Jam baik menurut Satawara dan Pancawara, jam 6 sampai 8. Jam 13 sampai 15. Jam 15 sampai 18. Jam 18 sampai 20. Jam 20 sampai 23. Jam 3 sampai jam 6. Watak kelahiran Senin Kliwon. Kehormatan keluarga adalah prinsip kalangan Senin Kliwon. Anda terkenal karena pengabdian Anda terhadap orang tua, anak, kakak adik, bahkan sering pula kerabat jauh. Anda bersedia mengorbankan semuanya untuk membela keluarga Anda. Anda memiliki perasaan yang kuat terhadap asal Anda, bahkan mungkin juga terhadap negara tempat Anda lahir. Sayangnya, segala hal cenderung terlalu dimasukkan hati, sehingga Anda mudah tersinggung. Terkadang perlu waktu untuk membuat Anda tenang kembali. Meskipun demikian, pada dasarnya Anda mudah memaafkan dan tidak suka mendendam. Anda pandai dengan kata-kata dan mungkin dapat menjadi seorang pembicara atau penulis yang baik jika Anda tertarik pada pekerjaan semacam itu. Orang lain menghargai keramahan, kesopanan, dan kelembutan Anda yang terpuji. Nasib dan rejeki. Usia 1-6 tahun. Nasib Anda di usia balita ini kurang beruntung, karena menurut primbon rejeki, Anda berada di bawah garis normal. Keberuntungan yang terbatas pada diri Anda bisa jadi karena ekonomi orang tua Anda yang kurang lancar. Atau bisa pula karena orang tua Anda terbiasa hidup hemat, sehingga tidak begitu mementingkan kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, mereka lebih mementingkan kebutuhan utama. Usia 7-12 tahun, dalam usia sekolah ini, nasib Anda tergolong baik. Ada keberuntungan yang bersama kehidupan Anda, kebutuhan Anda diperhatikan oleh orang tua, sehingga keinginan seringkali dapat dicapai. Anda merasa senang dan banyak teman sepermainan. Masalah-masalah yang berat tidak begitu Anda jumpai. Usia 13-18 tahun, usia pra-remaja dan remaja Anda tergolong sederhana. Ini karena menurut ramalan nasib Anda berada pada ukuran sedang saja. Tetapi jika dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, nasib Anda lebih beruntung, ada sedikit perubahan. Kegagalan memang ada, tetapi tidak begitu berarti. Jika Anda masih bersekolah, maka hendaknya Anda meningkatkan belajar dengan rajin. Jangan malas membantu orang tua di rumah, kewajiban Anda yang utama adalah belajar. Anda selalu naik kelas meskipun tidak tergolong anak yang terpandai. Di usia ini Anda tak perlu hidup bergaya mewah. Jangan berteman dengan anak-anak orang kaya yang suka menghambur-hamburkan uang. Anda harus melatih diri untuk hidup hemat dan berhati-hati dalam setiap melakukan sesuatu. Usia 19-24 tahun, Anda memasuki etap kedewasaan, cara berpikir Anda mulai logis dan lebih dapat membedakan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Anda mulai memikirkan bagaimana mencari pekerjaan. Anda juga memikirkan siapa pasangan yang cocok untuk membina rumah tangga. Di usia ini agaknya nasib Anda kurang beruntung. Mungkin Anda sukar mencari pekerjaan, mungkin juga Anda sering gagal dalam membina asmara terhadap orang yang Anda cinta. Tetapi jangan berkecil hati, karena keadaan krisis ini hanya berlangsung beberapa tahun saja. Setelah itu, Anda akan menemukan jalan keberuntungan. Tapi dengan syarat Anda harus terus berusaha dan jangan patah semangat. Usia 25-30 tahun. Memasuki usia 25 tahun nasib Anda ada tanda-tanda ke arah yang lebih baik. Bahkan di usia 26 Anda benar-benar merasakan adanya banyak perubahan, keadaan yang buruk di tahun-tahun sebelumnya, ternyata kini berubah menjadi baik.
Rezeki lancar dan datangnya tak disangka-sangka. Jika Anda seorang wira swasta maka usaha Anda di usia ini banyak mendatangkan keuntungan. Orang-orang memberi kepercayaan kepada Anda. Oleh sebab itu peliharalah kepercayaan itu demi kelangsungan karir Anda. Usia 31-36 tahun. Memasuki usia 31, rezeki Anda mulai surut. Memang di tahun-tahun pertama Anda tak merasakannya, tapi semakin lama keadaan semakin memprihatinkan. Anda sering menjumpai kegagalan. Jika tidak berhati-hati dalam bertindak maka hidup Anda akan semakin buruk usia. Ini memang perlu ekstra semangat yang tinggi. Jangan malas, sebab jika Anda malas maka Anda akan terjatuh pada posisi yang sulit. Usia 37-42 tahun, rezeki Anda ada perubahan ke arah yang agak lancar. Nasib Anda agak lumayan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Memang begitulah roda kehidupan. Kadang Anda berada pada puncak kejayaan, namun sekali waktu Anda merasa betapa sulit mencari nafkah. Dan usia ini, Anda benar-benar merasakan betapa mudahnya mencari rezeki. Rezeki mengalir seperti air, datangnya dengan tanpa terduga-duga. Begitulah roda kehidupan. Yang suatu, ketika Anda berada di atas dan sekali waktu Anda berada di bawah, dikala nasib lagi buruk, janganlah Anda berkeluh kesah. Sebaliknya, dikala nasib lagi jaya janganlah lupa daratan. Usia 43-48 tahun, menurut ramalan dalam kitab Primbon, nasib Anda ketika memasuki usia 43 tahun mengalami penurunan yang sangat drastis. Keadaan ini benar-benar Anda rasakan. Betapa di tahun-tahun usia ini, Anda merasa kesulitan dalam mencari nafkah. Kegagalan seringkali muncul tanpa diduga-duga. Oleh sebab itu, Anda harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Janganlah Anda mengandalkan modal uang untuk memulai suatu usaha. Usia 49-54 tahun, nasib Anda mengalami perubahan kembali. Rezeki Anda mulai lancar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keadaannya agak mendingan. Barangkali karena dikala susah dan banyak mengalami kegagalan pada tahun lalu Anda tetap optimis. Orang yang tahan terhadap cobaan dan selalu bersemangat dalam bekerja akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Teruskan usaha Anda jika Anda seorang wira swasta. Disebab tampaknya keberuntungan sudah berada di depan mata. Usia antara 55-60 tahun, menurut kitab Primbon, nasib dan keberuntungan Anda di tahun-tahun usia ini semakin meningkat. Ada perubahan yang sangat menyolok. Segala rencana yang Anda laksanakan selalu berhasil secara memuaskan. Usia Anda boleh dibilang sudah agak tua dan Anda tak aktif lagi bekerja. Tapi namanya rezeki tetap mengalir melalui berbagai cara. Justru karir Anda di usia ini menempati posisi puncak. Anda harus bersyukur. Jangan sombong dan jangan meremehkan orang lain, karena sikap yang demikian itu akan merusak keberuntungan yang Anda miliki. Usia 61-66 tahun, tampaknya nasib dan keberuntungan Anda tetap stabil. Tak ada perubahan yang berarti masalah dalam keluarga memang Anda jumpai tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin saat Anda di usia ini, anak-anak sudah berkeluarga dan ekonominya pun cukup mapan. Memanfaatkan kesempatan dan harta kekayaan yang Anda peroleh itu untuk jalan kebaikan. Perbanyaklah melakukan sedekah atau memberi santunan bagi mereka yang membutuhkannya. Usia 67-72 tahun, agaknya nasib dan keberuntungan Anda mengalami perubahan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Grafik dan rezeki Anda mengalami penurunan yang sangat tajam, mungkin karena faktor usia yang sudah tua, sehingga Anda tak aktif lagi menekuni karir atau usaha Anda. Banyak hambatan bermunculan, begitu pula masalah hidup, sempat mengganggu ketenangan Anda. Umpamanya Anda seorang petani, mungkin Anda akan mengalami gagal panen. Jika Anda seorang pengusaha, mungkin bidang usaha Anda akan bangkrut. Oleh sebab itu, carilah orang yang dapat dipercaya untuk mengendalikan perusahaan Anda. Usia 73-78 tahun, nasib dan rezeki Anda semakin merosot. Keadaan bagaimanapun hendaknya Anda terima dengan lapang dada. Anda perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nasib boleh buruk, tetapi keimanan harus tetap dipelihara. Ekonomi keluarga serba pas-pasan. Problem hidup seringkali muncul. Jika Anda menjauhi Tuhan dan malas beribadah maka di usia ini, jiwa Anda akan goncang. Usia 79-84 tahun, meskipun usia Anda sudah berkepala 7 atau 8, tapi nasib tak mengenal umur. Agaknya rezeki Anda lancar. Anda lebih beruntung dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di usia tua ini,
Anda bisa merasakan ketenangan jiwa karena problem kehidupan hampir tidak pernah Anda jumpai. Nasib Anda yang beruntung ini tak lepas dari keadaan anak-anak Anda yang sudah berkecukupan dan sangat memperhatikan Anda. Usia 85-90 tahun, rejeki Anda mengalami penurunan, tapi bukan berarti penurunan total. Perubahannya hanya beberapa persen saja. Perubahan seperti ini tidak begitu berpengaruh bagi kehidupan Anda di masa tua ini. Yang paling penting bagi Anda adalah memanfaatkan sisa umur demi mengabdi kepada Tuhan sesuai dengan agama yang Anda anut. Karena ketenangan jiwa hanya dapat diperoleh dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Usia 91-96 tahun. Nasib Anda di usia tua ini benar-benar kurang beruntung. Menurut ramalan, rejeki Anda seret sekali datangnya, Anda sering jatuh sakit. Jika Anda tak berlapang dada, maka Anda sempat dibuat menderita. Tapi jika Anda beriman, maka nasib yang buruk merupakan suatu ujian dari Tuhan. Jika Anda sabar, maka Anda akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan kelak di hari pembalasan. Usia 97-102 tahun, rejeki dan nasib Anda dalam kondisi baik. Usia Anda sudah mencapai 1 abad, dan rupanya Anda mendapatkan keberuntungan. Anda patut bersyukur karena keberuntungan itu di samping berupa rejeki. Ternyata Tuhan memanjangkan umur Anda. Jarang ada orang yang berusia sampai 1 abad. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga dulur turus bumi semuanya mendapat kemudahan dalam setiap urusan, lancar dalam setiap pekerjaan, serta tercapai semua cita-cita dan keinginan. Amin ya robbal alamin. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.